Kamu pernah datang ke tempat wisata sejarah, tapi begitu kamu masuk ke dalamnya, rasanya kayak ditarik ke dunia lain? Bukan cuma sekedar dingin, tapi sunyi yang ganjil. Itulah yang aku rasakan waktu aku masuk ke Gua Jepang di Bukit Tinggi. Letaknya itu masih ada di tengah kota, dekat dengan jam gadang yang ramai, tapi begitu kamu turun ke lorong-lorong yang gelap itu, hawanya makin berasa beda. Hawa hidupnya itu beda. Malam itu aku masuk sendirian. Katanya sih seru ya buat uji nyali. Tapi begitu baru beberapa meter aja aku melangkah, aku sudah mendengar suara-suara. Dari lorong paling ujung, suara laki-laki, pelan, berat, dan juga nyeret. Dan anehnya, aku tahu pasti saat itu aku sendirian. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen yang paling ditunggu-tunggu di bulan Agustus ini, Kerok X Retrospektif edisi kemerdekaan bareng aku Refty Betrisva, di mana kita akan bercerita tentang cerita-cerita horor tapi syarat akan makna sejarah. So siapin cemilan kalian dan juga matiin lampu biar makin seru. And udah siap? Let's go! Aku gak pernah nyangka kalau kunjunganku kali ini yang iseng sekedar iseng ke Bukit Tinggi bakal jadi pengalaman yang nempel di ingatanku sampai hari ini. Awalnya semuanya terasa biasa aja ya. Aku, Dina, 26 tahun, biasa aja sebenarnya orangnya. Cuma suka tempat yang sunyi dan juga bangunan tua. Datang siang hari niatnya cuma mau keliling kota, cari udara segar, dan karena bosan dengan keramaian, aku milih mampir ke salah satu situs sejarah yang katanya sih penuh cerita, Gua Jepang. Aku turun dari angkot di depan Taman Panorama. Di atas turis selalu lalang, sibuk foto-foto, jam gadang, beli jagung rebus, ketawa-ketawa. Tapi gak jauh dari situ ada satu pintu gerbang kecil yang ngebuka ke jalan setapak menurun. Di sanalah pintu masuk Gua Jepang, dijaga oleh bapak berseragam dinas pariwisata. Biasa aja orangnya ya. Cuma waktu itu aku bilang sendirian, Pak. Dia sempat mandang aku gak lama sebelum dia ngasih tiket untuk aku bisa masuk. Kalau nakwat di dalam keluar aja ya nak. Katanya tuh sambil senyum tipis, tapi matanya gak ikut senyum. Aku cuma ketawa kecil dan juga jawab, tenang Pak, saya cuma mau lihat-lihat aja, paling cuma sebentar. Waktu aku masuk ke mulut gua, hawa sejuk langsung nyergap dari segala arah. Tapi bukan sejuk yang bikin nyaman. Ini dingin yang kayak nempel di kulit yang basah dan juga bikin jantung berdegup dengan sangat cepat yang rasanya pelan tapi tetap berdetak. Lorong-lorongnya disorot lampu kuning yang redup. Cukup buat lihat jalan ya, tapi nggak cukup buat lihat dari jarak jauh. Dindingnya tuh batu alam, kasar. Kadang ada bekas tetesan air yang ngucur dari atas. Beberapa titik masih basah, padahal cuaca di luar itu panas. Aku berjalan pelan, suara langkah kakiku mantul di dinding. Gema kecil yang kayak bisikan. Di beberapa sisi ada papan informasi. Ruang pertemuan, ruang penyiksaan, ruang tahanan, dan di salah satu titik aku berhenti cukup lama. Di situ menurut keterangan dulu ada lubang yang langsung terhubung ke tebang ngarai Siano. Tentara Jepang katanya sering buang mayat tahanan lewat situ, langsung jatuh ke jurang. Suara badan menghantam batu gak pernah dilaporkan, gak pernah dicatat. Di pojok ruangan itu, aku ngeliat sesuatu yang bikin tengkuku tegang. Sebuah bangku kayu tua, gak ada penjelasan tertulis. Tapi kenapa bangku itu ada di sana? Kayak masih dipakai. Aku jalan makin dalam, beberapa ruang dibatasi tali. Tanda pengunjung dilarang masuk. Tapi ada satu lorong kecil yang gak diberi tali, cuma agak gelap. Rasa penasaranku lebih besar dari rasa takut, jadi aku masuk. Lorong itu beda, lebih sempit, ujungnya gak kelihatan, dan anehnya di dalam situ udaranya makin dingin. Kayak AC tapi tanpa mesin. Di dindingnya aku lihat ada coretan-coretan.
Bukan grafiti modern, tapi kayak tulisan tangan pakai arang, guys. Atau sesuatu yang dibakar. Tulisan Jepang kuno, aku nggak ngerti artinya, tapi polanya kayak doa atau mungkin permintaan tolong. Waktu aku balik badan mau keluar, tiba-tiba aku dengar suara langkah, pelan. Satu langkah, lalu diam. Aku langsung berhenti, kupikir ada pengunjung lain. Tapi waktu aku nengok, lorong di belakangku kosong, gak ada siapa-siapa. Langkah itu berhenti. Aku mencoba menahan nafas dan saat itu juga, entah dari mana asalnya, aku mencium seperti ada bau besi berkarat yang kuat banget. Kayak darah yang udah kering, bau yang gak asing, tapi cukup membuat perut rasa mual. Lalu suara itu datang, bukan langkah, tapi suara nafas berat, panjang, dekat, dan yang paling aku ingat adalah suara besi yang diseret di lantai. Kayak senapan tua atau mungkin rantai. Aku nggak teriak, aku nggak lari, aku cuma bisa berdiri, tubuhku membeku. Seumur hidup aku belum pernah merasa separah itu. Bukan takut tapi sadar dan sepenuhnya aku sadar aku sedang tidak sendirian. Saat itu aku akhirnya berani melangkah mundur. Aku nggak ngeliat apapun, tapi lorong di belakangku sekarang tampak lebih gelap. Lampu-lampu kuning yang tadi masih hidup sekarang sebagian mati. Aku mundur pelan sambil mata tetap menghadap ke lorong, dan sebelum aku berhasil keluar dari lorong itu, aku dengar satu kalimat. Pelan, berbahasa Indonesia, tapi logatnya aneh, seperti sengau. Kenapa kamu balik? Belum waktunya pulang. Aku nggak jawab, aku cuma jalan cepat, hampir lari sampai keluar lorong utama gua. Di situ masih ada pengunjung lain, 2 orang ibu-ibu dan juga anak remaja. Tapi waktu mereka lihat wajahku, mereka diam, mungkin pucat, mungkin tatapanku kosong. Yang jelas aku tahu sesuatu barusan ikut denganku dan itu belum selesai. Aku pikir semuanya selesai ya waktu aku keluar dari lorong itu, tapi ternyata nggak sesederhana itu, guys. Sampai aku balik ke penginapan, rasanya masih kayak ada yang ngikutin aku. Bukan perasaan ya, ini tuh beda. Rasanya tuh kayak hawa dingin dari goa tadi masih nempel di belakang leherku, di pundakku, dan kayak ada seseorang yang berdiri terlalu dekat, diam tapi ada. Aku menginap di salah satu homestay yang nggak jauh dari Taman Panorama. Bangunannya tua, berlantai 2, dan jendelanya besar-besar. Dulu aku suka banget tempat kayak gini. Tenang, ada aura sejarahnya. Tapi malam itu semuanya berubah. Jam 10 malam, aku baru selesai mandi. Rambutku masih basah dan suara dari luar jendela masih ramai. Ada suara motor, anak-anak ngobrol. Tapi begitu aku masuk kamar dan nutup semua pintu, semuanya tiba-tiba senyap. Kayak tembok kamarku kedap dari suara. Total senyap, dan suara itu datang lagi. Pelan, tapi aku tahu itu suara yang sama, suara nafas yang berat dari balik kamar mandi. Aku diam, bukan karena berani, tapi karena badanku kaku. Seketika semua jadi sunyi. Detik jam dinding terdengar dengan keras. Listrik sempat berkedip sebentar, tapi nyala lagi. Aku pikir aku cuma paranoid ya, tapi waktu aku lihat kaca, ada embun, guys. Padahal aku tadi udah ngelap semua permukaan kaca sebelum keluar dari kamar mandi, dan sekarang di sana ada bekas telapak tangan satu besar dan menempel dari dalam kaca. Aku nggak bisa tidur malam itu. Jendela aku kunci 2 kali, lampu aku nyalain semua, tapi rasa dingin itu tetap nempel. Ada suara langkah kaki dari loteng, padahal aku adalah satu-satunya tamu di lantai atas ini. Jam 2 pagi, aku dengar ketukan 3 kali di kamarku. Pintu kamarku diketuk. Tok, tok, tok. Nggak keras, tapi tegas. Aku nyaris buka, tapi tiba-tiba instingku teriak di kepala.
Jangan buka apapun yang manggil kamu malam-malam, apalagi di kota orang setelah kamu datang ke tempat yang bukan buat kamu. Dan tepat saat itu aku mundur dari pintu, suara itu berubah. Bukan ketukan, tapi seperti kuku yang menggaruk pelan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Aku ambil tas, aku ambil kunci motor, aku udah mutusin. Subuh aku harus cabut dari sini. Tapi begitu aku buka jendela kamar buat cek jalanan, aku lihat sesuatu di bawah pohon di halaman. Ada seseorang yang berdiri sendirian, bajunya lusuh, tubuhnya tegap, dan dia ngeliatin kamar aku langsung ke jendela, ke arahku. Rasanya kayak aku lagi diperiksa bukan sama manusia tapi sama penjaga. Dan yang paling gak bisa aku lupain adalah dia gak punya mata, guys. Cuma cekungan kosong, tapi dari situ aku tahu dia tahu siapa aku, dan aku tahu aku udah salah masuk ke wilayah yang masih dijaga. Pagi harinya aku buru-buru ya ke resepsionis, mau langsung check out. Bapak penjaga yang semalam ngasih kunci sekarang gantian nanya duluan. Dari gua Jepang ya? Aku diam, tapi dia langsung lanjut. Sering mbak, yang datang malam dari situ besoknya begini. Aku masih nggak paham ya maksudnya begini tuh gimana, sampai dia nambahin Tidurnya nggak bisa. Dengar suara, ada yang ikut. Aku tanya, terus harus gimana pak? Dia cuma jawab kalau Kalau niatnya cuma mau tahu ya udah, mbak. Jangan diajak ngobrol, jangan ditanya, jangan diajak pulang. Kalau sudah kadung ikut, dia dikembalikan. pulang hari itu ngebut dari Bukit Tinggi ke Padang naik travel, tapi bahkan sampai di rumah pun masih ada sisa-sisa itu. Kayak ada sesuatu yang nempel, entah suara langkah, mimpi yang aneh, atau hawa di belakang bahu yang kadang suka terasa berat sebelah. Baru 2 minggu kemudian semuanya reda, setelah aku dibawa ke seseorang yang ngerti soal kunonya Tanah Minang. Dan kamu tahu apa yang dibilangnya? Kamu masuk ke lorong yang seharusnya ditutup. Itu bukan jalur wisata, itu lorong penghubung ke ruang eksekusi. Mereka nunggu dan kamu datang sendirian. Setelah pulang dari Bukit Tinggi, hidupku berubah. Tapi bukan dalam artian dramatis kayak di film ya. Enggak, semuanya terasa halus, pelan, tapi pasti. Beberapa hari pertama, aku cuma ngerasa aneh kalau aku lagi ngaca. Ada pantulan yang rasanya bukan cuma milikku. Kayak ada bayangan di belakang atau siluet samar di ujung frame cermin. Malam-malam, aku mimpi. Selalu sama. Aku berjalan di lorong gua yang panjang, tapi kali ini bukan gua Jepang di Bukit Tinggi. Lorongnya lebih dalam, lebih sempit dan diterangi cahaya obor, bukan lampu. Di ujungnya selalu ada seseorang, laki-laki berseragam, kumal, lengannya berdarah tapi matanya kosong. Di mimpi itu dia selalu bilang hal yang sama. Saya belum selesai, Nona. Saya belum pulang. Sampai suatu malam aku iseng cari tahu tentang sejarah gua Jepang. Aku pikir aku udah cukup tahu ya dari papan info pariwisata, tapi ternyata yang resmi itu cuma setetes dari lautan cerita yang disembunyikan. 1942, Bukit Tinggi dijadikan markas tentara Jepang untuk wilayah Sumatera. Gua Jepang dibangun sebagai markas bawah tanah, penjara, dan tempat penyiksaan bagi mereka yang dicurigai melawan Jepang, termasuk orang Belanda, tentara sekutu yang tertangkap, dan rakyat sipil Indonesia. Ratusan orang dikurung, diinterogasi, lalu dihilangkan nyawanya. Tapi yang tidak pernah ditulis dalam arsip manapun, tentara Jepang juga banyak yang tidak pernah keluar dari gua itu. Bukan karena mati dalam perang, tapi karena mereka menghilang tanpa jejak. Dan menurut suatu sumber dari buku harian kuno oleh kolektor tua di Payakumbuh, disebutkan satu nama, Letnan Shiro Takahashi. Shiro adalah salah satu perwira muda Jepang yang ditugaskan di Bukit Tinggi, masih muda, fanatik, dan sangat disiplin. Tapi dia dikenal sering menghukum bawahannya secara berlebihan.
Ada yang dipaksa tidur di ruang sempit tanpa lampu selama 3 hari. Ada juga yang katanya dikurung dalam lorong penghapus aib, lorong terisolasi yang bahkan gak punya ventilasi. Dan menurut catatan tidak resmi, Shiro ini tak pernah keluar dari gua. Ia menghilang, mayatnya tak pernah ditemukan. Beberapa prajurit percaya Shiro dikunci hidup-hidup oleh bawahannya sendiri karena dendam. Sejak saat itu ada satu legenda kecil di kalangan masyarakat sekitar. Kalau kamu datang ke gua sendirian dan kamu mendengar suara langkah yang berat, kamu mungkin sedang ditemani Shiro. Dan dia bisa nempel ke kamu kalau dia rasa kamu cukup peka untuk melihatnya. Jujur, waktu baca itu aku cuma bisa diam, merinding bukan karena horor, tapi karena semuanya cocok dengan apa yang aku alami. Suara langkah, nafas berat, bahasa yang kaku, dan kalimat Belum waktunya pulang. Waktu aku cerita ke tanteku, orang yang paling peka dan bersih secara batin di keluargaku, dia langsung bilang, yang nempel ke kamu itu nggak jahat, tapi dia bingung. Dia nggak tahu caranya pulang dan dia kira kamu bisa bantu dia. Aku diam, nggak tahu harus sedih, takut, atau justru kasihan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku nggak takut lagi kalau suara itu muncul, guys. Tapi justru karena aku mulai berani, gangguannya berubah. Malam itu aku lagi sendiri di rumah, sekitar jam 2 pagi. Aku baru aja selesai kerja dan siap-siap untuk tidur. Tiba-tiba lampuku tuh di kamar kedip. Lalu dia mati. Tapi anehnya handphoneku masih nyala, internetku masih lancar, hanya lampu aja yang mati. Dari arah dapur terdengar suara derit kursi. Padahal aku sendirian, guys. Aku berdiri pelan lalu keluar kamar dan dari kejauhan aku lihat ada bayangan seseorang duduk di kursi makan. Tegak, diam, kepalanya menunduk. Aku mau lari tapi kakiku nggak bisa gerak, guys. Bayangan itu perlahan menoleh ke arahku dan saat wajahnya terlihat bukan wajah seram yang aku lihat, guys. Bukan wajah berdarah, bukan wajah yang busuk, tapi sedih, kosong seperti seseorang yang kehilangan arah. Mulutnya bergerak, aku baca dari jauh. Tolong pulangkan saya. Dan tepat saat itu lampu kembali nyala, kursinya kosong, nggak ada siapa-siapa, guys. Aku jatuh terduduk, nggak nangis, tapi kali ini aku tahu aku harus kembali ke Bukit Tinggi, ke tempat semua ini dimulai, ke Gua Jepang. Karena kalau benar yang datang itu adalah Shiro, maka harus aku antarkan pulang lagi ke sana. Butuh waktu 3 minggu sebelum aku benar-benar siap untuk kembali lagi ke Bukit Tinggi, guys. Aku bolak-balik mikir ini nekat atau bego. Tapi tiap malam suara itu makin jelas. Bukan cuma dalam mimpi, tapi mulai muncul saat aku lagi ngetik, masak, bahkan waktu aku nyalain radio dan dia ikut bisik di tengah lagu yang sedang aku dengar. Akhirnya dengan restu tanteku dan juga saran dari seseorang yang dikenal sebagai penjaga adat di kampung aku bawa sesuatu. Bunga kuning, segenggam tanah dari halaman rumahku, dan lilin putih. Katanya buat penanda bahwa aku kembali dalam damai, bukan untuk menantang. Dan aku nggak berangkat malam hari. Kali ini aku datang pagi di hari biasa, bukan akhir pekan, supaya sepi, supaya kalau ada yang muncul lagi, cuma aku yang bisa lihat. Begitu sampai di gerbang Taman Panorama, langkahku berat, bukan karena takut, tapi karena tubuhku kayak dihisap energi tanah itu. Ada sesuatu yang kayak menunggu aku kembali. Penjaga loket masih sama, bapak yang dulu. Begitu lihat wajahku, dia langsung mengangguk kecil. Sendirian lagi? Tanyanya. Ada suaranya pelan, tapi bukan basa-basi. Aku cuma senyum, nggak sepenuhnya pak, dan dia paham. Aku masuk ke dalam gua dengan langkah perlahan, langit cerah di atas Bukit Tinggi, tapi begitu menuruni lorong pertama, cahaya itu langsung lenyap, hawa dingin langsung menyambut seperti pelukan mantan yang belum move on, dingin tapi lengket. Di titik percobaan lorong aku berhenti. Ada 2 jalur, satu ruang utama yang sering dipakai untuk wisata, satunya lagi lebih sempit tanpa lampu dengan bau besi yang samar. Lorong yang pernah aku masuki waktu itu, lorong tak bernama. Aku tarik napas panjang lalu masuk. Langkah-langkahku makin berat, bukan karena aku takut, karena hawa
Di dalam lorong itu padat, kayak udara yang dilapisi kabut. Aku berhenti di tempat aku dulu mendengar suara rantai. Dan di situ dia sudah menungguku. Bayangan itu perlahan muncul dari arah ujung lorong. Langkahnya berat, suara sepatu bot tentara, tubuhnya tegap tapi wajahnya masih sama, kosong. Letnan Shiro Takahashi. Tapi kali ini dia nggak berdiri diam. Dia bergerak maju, perlahan. Aku buka tas kecilku, aku letakkan bunga kuning, tanah, dan lilin putih di lantai batu gua. Lalu aku bisik lirih setengah gemetar, kalau kamu belum pulang, pulanglah sekarang. Aku cuma manusia biasa. Aku nggak bisa bantu lebih dari ini, tapi aku kembali ke tempatmu, aku kembalikan yang bukan milikku. Seketika udara berhenti. Serius guys, beneran berhenti. Gak ada angin, gak ada tetesan air, kayak waktu itu ikut nahan nafas. Lalu aku dengar suara itu jelas, tapi gak dari mulutnya, langsung ada di kepalaku guys. Terima kasih Nona Dina. Aku merinding dari ujung kaki sampai kepala, tapi belum sempat aku mundur, tiba-tiba tanah di bawahku bergetar guys. Lorong goyah, batu-batu kecil mulai runtuh dari atas, seakan gua itu menutup dirinya sendiri. Aku panik, gak sempat ambil apa-apa, aku lari balik ke arah lorong utama, tapi lorong itu jadi sempit kayak menyusut. Temboknya bergerak, cahaya dari lampu redup di ujung lorong mengecil makin jauh. Aku teriak, jangan tutup, aku bukan milik kalian. Suaraku menggema tapi gak ada jawaban guys. Sampai di detik terakhir aku berhasil loncat keluar lorong. Pas banget sebelum sebuah batu besar jatuh dan menutup lorong kecil itu untuk selamanya. Aku terduduk, nafasku ngos-ngosan, keringat dingin, tapi ada satu hal yang aneh. Gua itu sekarang sunyi, hening, tapi rasanya lebih ringan dan aku tahu dia sudah pulang. Letnan Shiro Takahashi, tentara muda yang mati tanpa dimakamkan, yang jiwanya terjebak dalam lorong waktu, akhirnya menemukan jalan keluar. Aku kembali ke penginapan yang sama dan tidur untuk pertama kalinya tanpa mimpi, tenang, hening, seperti gua itu akhirnya diam. Waktu itu aku udah hampir putus asa, setiap malam aku dikunjungi ya. Kadang dari arah jendela, kadang lewat cermin, kadang dari bawah tempat tidur. Suaranya nggak keras, cuma berbisik, tapi menusuk langsung ke tulang belakangku. Aku ikut, kamu janji balikin. Dia marah bukan cuma ke kamu. Aku sempat mikir apakah aku ini gila. Aku pergi ke psikolog. Sampai akhirnya aku ketemu Ibu Alina, dosen tua di fakultasku. Beliau ini dulu terkenal galak dan juga saklek. Tapi saat itu, saat aku lemas di taman kampus sambil baca Al-Fatihah tanpa sadar, beliau duduk di sampingku, tenang, dan tiba-tiba beliau nanya, "Kamu dari mana?" "Bawa dia, Dina." Langsung badanku merinding. Aku nggak cerita apa-apa, tapi beliau tahu. Dengan suara rendah dan pelan beliau bilang, "Kamu bukan yang pertama. Saya pun pernah." Cerita Ibu Alina dimulai dari tahun 1988. Waktu itu beliau masih mahasiswi semester awal, ikut kegiatan kemah di Bukit Tinggi. Sama seperti aku, dia juga main ke Gua Jepang waktu sore. Sendirian, lama, dan juga iseng. Iya, beliau juga bawa pulang sesuatu, bukan batok tempurung seperti punya aku, tapi semacam kancing baju tentara logam tua yang sudah berkarat tapi masih ada lambang Jepang di tengahnya. Ia temuin waktu jongkok di lorong paling belakang pas lagi nyari-nyari sinyal senter yang sempat mati mendadak. Dan hari itu hidup beliau juga berubah guys. Pulang ke asrama, lampu selalu mati pas dia mau masuk ke kamar. Buku-bukunya hilang, rambut teman sekamarnya ditemukan rontok di tumpukan bantal. Dan paling aneh, setiap malam ada suara tentara berbaris, tapi hanya dia yang bisa dengar. Sampai saya sempat diruqyah, Dina, katanya lirih. Tapi selama benda itu masih saya simpan, gangguannya makin kuat dan ada harga yang harus dibayar. Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat. Beliau melanjutkan, "Saya juga ngerasa dia ikut karena saya nggak pamit, nggak sopan. Karena lorong-lorong itu di sana bukan cuma lorong fisik, tapi lorong waktu dan juga jiwa. Kita itu masuk ke dalam luka bangsa sendiri, Din. Dan nggak semua luka siap untuk diobrak-abrik." Aku nggak kuat, air mata keluar sendiri. Selama itu
Aku pikir aku sendirian, ternyata aku cuma lanjutan dari kisah lama. 3 hari setelah pertemuan itu, Ibu Alina ngajak aku ke rumahnya. Di sana, dia keluarin kotak kecil dari kayu jati. Isinya kancing tentara Jepang yang dulu ia simpan, tapi sekarang udah pecah jadi 2, seperti retak sendiri. Di sampingnya ada foto hitam putih anak perempuan kecil yang matanya diburamkan. Dia bilang, itu adik saya, katanya pelan. Dia yang akhirnya ditarik sebagai tumbal karena waktu itu saya nggak nurut. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku nanya, kenapa ibu cerita ini ke saya? Dan jawabnya, nggak akan pernah aku lupain karena kamu harus tahu Dina, ini bukan soal kamu aja. Banyak orang sebelum kamu yang juga ngalamin, tapi nggak semua sempat cerita. Banyak yang berakhir di rumah sakit jiwa, banyak yang akhirnya hilang. Jangan jadi yang berikutnya. Malam itu aku pulang dari rumah Bu Alina dengan satu tekad, aku harus kembalikan tempurung itu, aku harus pamit, harus minta maaf dan harus tahu siapa sebenarnya yang ikut aku pulang dari lorong gelap itu. Tapi semesta belum selesai mengujiku. Sesampainya di kamar, pintu kamarku terbuka sendiri. Dan di atas meja belajarku berdiri sosok dengan pakaian tentara Jepang, compang-camping, matanya bolong dan mulutnya penuh dengan darah. Dia menunjuk ke arah ranselku, lalu berkata dengan bahasa yang aku gak ngerti, tapi entah kenapa aku tahu artinya. Dia bukan milikmu dan kamu bukan satu-satunya. Waktu itu langit Bukit Tinggi baru saja diselimuti kabut senja, tapi di kepala Dina tidak ada lagi siang ataupun malam. Yang ada cuma satu suara. Bukan suara langkah, bukan suara manusia, tapi suara gemeretak tulang seperti gerak kepala yang dibenturkan ke dinding. Dan itu datang dari koper Dina. Dia sudah di Jakarta, sudah jauh dari gua Jepang, tapi kenapa? Kak, boleh pinjam flat ironnya? Nisa adik kosnya muncul dari balik pintu sambil melongok ke kamar Dina. Tapi langkahnya terhenti, matanya mengerjak, wajahnya pucat. Kak Dina itu apa? Tunjuknya ke arah koper di dekat lemari. Dina menoleh. Tak ada yang aneh, cuma koper. Tapi Nisa mundur pelan, tatapannya tertancap pada bayangan yang merambat dari balik koper. Bayangan yang bukan milik siapa-siapa, tapi berambut panjang dan duduk bersimpuh seolah sedang menunggu sesuatu. Dina bangkit menyalakan lampu, bayangan itu hilang. Nis, kamu lihat juga ya? Nisa nggak jawab. Dia cuma menatap Dina seperti sedang melihat mayat hidup. Dan saat itulah Dina sadar dia tidak pulang sendirian. Sejak kejadian itu kamar Dina mulai berubah. Lampu sering padam sendiri, gorden terbuka padahal terkunci. Ada bunyi gesekan logam di malam hari dan parahnya benda-benda yang dibawa oleh Dina dari gua Jepang mulai berdarah. Guys, serius. Pecahan batu kecil dari dinding gua yang ia simpan sebagai kenang-kenangan tiba-tiba basah. Merah cairannya mengental, baunya anyir menusuk, bahkan kain syal yang ia pakai saat ia masuk ke gua pun berubah warna seperti habis dicelup ke dalam darah. Dan semua itu terjadi hanya dalam waktu seminggu sejak ia pulang. Dina mencoba mengabaikan, ia bakar batunya, cuci syalnya, bahkan puasa 3 hari. Tapi gangguan itu makin intens. Suara-suara teriakan dalam bahasa Jepang mulai terdengar di kamarnya setiap pukul 3 pagi. Dan kadang seperti ada yang sedang diseret paksa, kadang seperti wanita yang menangis, tapi selalu diakhiri dengan jeritan kesakitan. Hingga suatu malam Nisa yang ketakutan mendadak masuk ke kamarnya sambil menggigil. Kak Dina, aku mimpi kamu dibekap cewek Jepang. Dia pakai kimono yang sobek, wajahnya rusak kak. Dan dia bilang dia harus balas, yang satu pun belum selesai. Dina membeku, yang satu belum selesai, apa maksudnya? Dan malam itu, Dina akhirnya nekat ke rumah Bu Sari. Tetangga depan kos yang dikenal bisa melihat. Rumah Bu Sari berbau kemenyan dan juga pandan. Dina duduk bersila sambil menahan mual, tapi yang paling bikin dia merinding adalah begitu Bu Sari melihatnya, wajahnya langsung berubah pucat. Kamu bawa yang dari Bukit Tinggi ya? Dina mengangguk pelan. Kamu udah masuk ke gua Jepang.
Dina mengangguk lagi. Bu Sari lalu membuka lemari kecil dan mengeluarkan foto-foto tua. Ia sodorkan satu foto ke Dina. Kenal wanita ini? Dina melihatnya, perempuan dalam foto itu berwajah oriental, mengenakan kimono putih tapi wajahnya nyaris tak berbentuk. Dina menggeleng. Dia bukan dari zaman kamu, tapi dia nempel kamu. Dia udah pernah ikut satu orang tapi yang dulu berhasil lepas, sekarang giliran kamu. Siapa dia? Tanya Dina dengan tercekat. Bu Sari mendesah, namanya Ayako, perempuan Jepang, korban perang. Dibuang ke jurang gua Jepang. Dia dendam sama siapa aja yang bawa pulang bagian dari gua itu. Dia akan ngikut sampai kamu balikin semuanya atau kamu jadi tumbal selanjutnya. Dia tak bisa berkata apa-apa, tapi di balik keterkejutannya ada rasa getir. Jadi benar, dia bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Malam itu juga Dina balik ke kos, dia kumpulkan semua barang yang ia bawa dari gua Jepang, batu, shawl, bros yang ia temukan di sela-sela dinding, semua ia bungkus dan ia kirim lewat paket kembali ke Bukit Tinggi. Tapi anehnya saat ia selesai menutup paketnya, terdengar suara dari kamar mandi kosnya. Terima kasih, suara perempuan beri parau tapi jelas, dan setelah itu malam-malam Dina kembali tenang untuk sementara. Tapi pertanyaannya, berhentikah di situ? Konon paket itu tak pernah sampai ke petugas penjaga gua. Paketnya hilang, lenyap di gudang penyimpanan ekspedisi. Dan seminggu kemudian Nisa, adik kos Dina, hilang dari kampus tanpa jejak. Kata teman-temannya, terakhir kali ia lihat, dia sempat datang ke gua Jepang sendirian. Semenjak hari itu, Dina gak pernah lagi balik ke Bukit Tinggi. Setiap kali dia lihat foto-foto liburannya yang dulu, pandangannya selalu berhenti lorong gua gelap dengan kabut tipis dan bayangan samar berbentuk perempuan berdiri di belakang tembok batu. Padahal waktu itu gak ada siapa-siapa. Foto itu diambil pas dia sendirian. Dina masih sering mimpi buruk, masih suka dengar suara bisikan bahasa Jepang yang gak dia ngerti. Dan yang paling bikin dia gak bisa tenang adalah boneka kayu kecil yang gak pernah bisa dibuang. Udah dibakar, balik lagi, dikubur, muncul lagi di meja makan, dibuang ke laut, tahu-tahu nongol lagi di atas laci kamarnya. Sampai akhirnya Dina sadar, dia memang udah bukan Dina yang dulu. Ada bagian dari dirinya yang tertinggal di gua Jepang, dan ada bagian dari gua Jepang yang ikut pulang dengannya bersamanya. Jadi kalau kamu liburan ke Bukit Tinggi dan penasaran sama gue Jepang, silahkan aja ya guys ya. Tapi jangan bawa pulang apa-apa, bahkan sekalipun cuma kerikil kecil atau kenang-kenangan yang gak penting. Karena bisa aja yang kamu bawa pulang bukan lagi benda itu, tapi sesuatu yang ngikut. Kalau kamu suka sama cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang memang suka dengerin cerita-cerita horor berbalut kisah sejarah. Dan aku Raffi Beatrice pamit, see you, bye-bye.